mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, para pendengar Anas Radio sekalian dimanapun Anda berada, di Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, Papua, hingga daerah-daerah yang jauh mendengar kami, karena beragam pertanyaan pun datang dari daerah-daerah itu. Semoga Anda dalam keadaan baik iman, amal, dan ketakwaan Anda dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, seperti yang kita sampaikan minggu lalu, bahwa pada kesempatan Rabu hari ini, di pagi yang sejuk, alhamdulillah di kota Jakarta, kita kembali mengadakan pertemuan kedua dalam bincang usaha mandiri kita. Alhamdulillah, kami juga sebutkan di Kamis yang dahulu bahwa pertemuan kita diubah dari hari Kamis menjadi hari Rabu pukul 9 pagi hari ini insyaallah. Dan kembali juga kita bersama super trainer dan motivator kita Bang Andri Masa. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap hal hari ini Bang? Alhamdulillah, Her. Semoga antum juga demikian ya. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Ini tetap sangat memberi motivasi kepada kita Bang ya. Alhamdulillah, Masya Allah, semangatnya membara ini. Masya Allah. Bang Andri juga sudah sampaikan ke kita bahwa tema di kesempatan pagi hari ini adalah mematahkan mitos-mitos bisnis. Subhanallah. Satu tema yang kalah menariknya pada Kamis dahulu ya Bang? Ya, Alhamdulillah. Nah, kalau kita bicara di Kamis lalu, sempat Bang Andri berucap ketika membuka rahasia memulai bisnis, itu disebutkan ada 4 rahasia yang dikenal dengan ubah cara berpikir, cara belajar, ubah cara berkomunikasi, dan ubah cara bergaul. Nah, di pagi hari ini tidak kalah menariknya, yakni mematahkan mitos bisnis yang mungkin kalau kita dengar tema seperti ini, mitos itu adalah mitos yang membuat kita rendah diri untuk melakukan bisnis baru yang mandiri. Nah, Andri, silakan dibuka apa sebenarnya yang akan kita bahas secara umum kali ini Bang. Silakan Bang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik para pendengar Anas Radio yang semoga Allah merahmati kita semua. Ya, kemarin pertemuan yang lalu kita telah membahas rahasia-rahasia dalam bisnis yang kita rangkum dalam 4 ubah namanya. Itu 4 ubah. Yang pertama adalah ubah cara berpikir, yang kedua adalah ubah cara belajar, yang ketiga adalah ubah cara berkomunikasi, dan yang keempat adalah ubah cara bergaul. Nah, pekan sekarang, hari Rabu pagi ini, di pagi yang indah ini, di kota Bandung juga indah sekali, Masya Allah. Ya, mendung-mendung, ya, tapi tetap bisa beraktivitas dengan penuh optimis. Nah, kita akan menambah materi dengan yang namanya mematahkan mitos-mitos wirausaha. Nah, sebenarnya mitos-mitos entrepreneur atau wirausaha ini masih ada hubungannya dengan ubah cara yang pertama yang kita bahas yang lalu, pekan yang lalu, yaitu ubah cara pekan yang lalu, yaitu karena berpikir. Karena tidak mungkin kalau kita ingin membuka sebuah usaha, masih ada mitos-mitos yang bergelut, yang masuk dan yang bergulir di kepala kita, sehingga mitos-mitos ini harus kita bicarakan dan harus kita patahkan. Ada seorang
juga beliau ya enggak dalam apa namanya sekitar 180 halaman hanya membuat judul buku khusus untuk mematahkan mitos-mitos. Judulnya mematahkan belenggu mitos-mitos untuk berwirausaha. Nah, jadi betapa pentingnya mitos-mitos ini dihancurkan. Baik, nah ringkasannya sebelum nanti mungkin ada tanya jawab, mitos yang harus kita patahkan itu yang paling besar itu ada 5 ya. Ada 5 para pendengar Anas Radio. Yang pertama, ini jadi apa namanya hal yang sangat sering dibicarakan dan ini jadi kunci. Ya, apakah seseorang itu bisa sukses atau gagal dalam membuka usaha? Jadi yang pertama namanya mitos nasib. Nah, ini mitos nasib ini. Karena banyak sekali para masyarakat, kaum muslimin atau orang-orang yang ingin membuka usaha, selalu kalau ingin membuka usaha itu membicarakan nasib terlebih dahulu. Apakah itu yang hubungannya dengan keturunan? Apakah yang hubungannya dengan kemiskinan? Ya enggak? Apa hubungannya dengan suku? Ya enggak? Dengan ras dan sebagainya. Dan ini adalah sesuatu mitos, cara berpikir yang salah dalam membuka bisnis. Contoh sepertinya, kita sering mendengar orang mengatakan, wah sepertinya saya tidak bisa berwirausaha. Bapak saya itu dulu hanya seorang karyawan. Kayaknya kalau bapak saya karyawan, kayaknya anaknya ini nggak ada darahnya. Nggak ada turunannya bisa jadi pengusaha. Nah ini dia, satu. Yang kedua, misalnya kita ambil contoh yang kedua, kemiskinan tadi. Banyak sekali yang menisbatkan bahwa kegagalan berwirausaha, sulitnya memulai usaha, karena punya punya lingkungan yang penuh dengan kemiskinan. Ya enggak? Wah, karena bapak saya, ya enggak, karena ibu saya, karena kakek saya, karena nenek saya, karena dulu saya hidup miskin di kampung. Sepertinya kalau hidup itu miskin, ya enggak, Masya Allah di daerah, kayaknya saya tidak mungkin bisa berwirausaha. Ya, tidak ada turunannya, tidak ada darahnya. Nah, ini dia mitos-mitos berwirausaha. Nanti kita bisa bahas lebih detail kalau ada para pendengar Anas Radio yang memiliki pengalaman seperti ini ya, atau sering berucap dengan mitos-mitos nasib ini. Lalu yang berikutnya, ini tak kalah pentingnya dengan mitos yang pertama, yaitu mitos kegagalan. Nah, mitos kegagalan. Jadi banyak orang di luar sana berkata bahwa kalau kita ingin bisnis, itu kita tidak boleh gagal. Jadi kalau kita berbisnis itu, kita tidak boleh gagal. Malah kita harus menjauhi kegagalan. Nah, Masya Allah, ini mitos lagi. Cara berpikir yang keliru dalam membuka usaha. Bagaimana mungkin? Karena kegagalan itu dia satu paket dengan yang namanya berwirausaha. Layaknya para pendengar Anas Radio, kita datang ke sebuah restoran cepat saji, ya enggak? Kalau kita datang ke sebuah restoran cepat saji, kita membeli sebuah paket makanan. Nah, misalnya kita membeli sebuah paket makanan, ada paket makanan itu sebuah ayam crispy, ada nasinya, ada minuman soft drinknya, dan mungkin ada kentangnya. Kalau kita beli makanan paket dalam sebuah restoran cepat saji, tidak mungkin kita beli cuma ayam saja, ya enggak? Pak, Bu, saya mau minta ayamnya saja. Saya tidak mau soft drinknya, saya tidak mau kentangnya, dan saya tidak mau nasinya. Oh, itu tidak mungkin terjadi. Ya enggak? Namanya juga paket. Jadi kalau kita beli paket, ya enggak, kita akan dapat ketiganya. Ya. Kita pun akan dapat keempatnya. Ya, Masya Allah, begitu kira-kira ya. Nah, sama dengan kita memulai usaha. Kegagalan itu, dia adalah satu paket dengan yang namanya kesuksesan. Jadi tidak mungkin ada orang berani gagal, ya enggak? Ya, ada orang berani sukses, tapi dia takut gagal. Ya enggak? Atau sebaliknya, ada orang berani gagal, tapi dia takut sukses. Masya Allah, ini cara berpikir yang salah. Hubungannya lekat sekali dengan ubah cara berpikir. Jadi seperti kita membeli sebuah makanan paket di restoran cepat saji, ya kita memulai usaha seperti paket itu. Ada kegagalannya, ada tantangannya, ada proses membuka usahanya, dan nanti ada penghargaan ketika kita sukses memulai usaha. Jadi tidak mungkin kita ingin sukses, tapi kita tidak ingin, wah saya ingin sukses dalam satu hari. Saya tidak mau ada tantangan. Saya tidak mau ada gangguan. Saya tidak mau rugi. Dan saya tidak mau gagal. Nah, ini adalah pernyataan yang keliru. Mitos yang salah ya, ketika kita ingin memulai bisnis. Jadi yang harus kita katakan, kalau kita sudah tahu bahwa gagal ini adalah mitos, bahwa gagal ini adalah satu paket dalam kesuksesan,
harusnya kita berkata positif. Seperti materi pekan yang lalu. Kita ubah cara berpikir kita dari negatif menjadi positif. Yang tadinya kita takut gagal, kita katakan, saya tidak takut gagal. Karena saya memulai usaha itu pasti akan menemui kegagalan. Baik, itu mitos yang kedua. Lalu mitos yang ketiga, ini pun sering menghampiri kaum muslimin kalau ingin memulai usaha. Mitos yang namanya mitos pendidikan dan pengalaman. Ya. Jadi banyak sekali para pendengar Anas Radio di luar sana, termasuk kita juga, dan Bang Andri juga merasakan dahulu, tapi ya, dahulu kita ingin memulai bisnis itu selalu berkata, wah kalau saya ingin membuka bengkel, kayaknya saya harus pengalaman dulu bekerja di tempat bengkel. Nah ini, kira-kira keliru apa benar ini seperti ini? Apakah semua orang yang membuka suatu bisnis harus terjun dulu di bisnis tersebut? Ya, tidak kan? Masya Allah. Nah ini namanya mitos pendidikan dan pengalaman. Mitos pendidikan ini juga sama. Terkadang ada orang yang berpikir, kalau saya ingin membuka usaha ayam ternak, ya enggak, saya harus sarjana peternakan dulu. Atau minimal, ya enggak, saya pernah kerja di perusahaan ayam ternak. Nah ini juga adalah sebuah cara berpikir yang keliru. Tidak harus ya. Malah hari ini kita lihat, ya enggak, luar biasa, dunia aktivitas kita, dunia pekerjaan di negeri kita ini, itu sudah sangat open namanya. Sudah sangat terbuka. Jadi orang, ya luar biasa ya, dia kerja di dunia, apa namanya, di dunia peternakan, kita lihat dia dulu lulusan IT, ya, atau informatika. Kebalikannya hari ini orang yang bergelut di dunia warnet, ya, usaha bisnis, warung internet, dulunya adalah kuliah di sarjana peternakan. Masya Allah. Di pendidikan ini tidak selamanya menjadi acuan. Ya, bahkan kita lihat, Bang Andri punya guru dulu ya, di dunia bisnis. Mungkin sebagian para pendengar Anas Radio sudah pernah kenal. Namanya Andri Wongso, saya sebutkan satu. Beliau itu kalau disebut SDTT TBS, SSI singkatannya. SDTT itu sekolah dasar tidak tamat. TBS itu tapi bisa sukses sampai saat ini. Itu terbaru ya. Pendidikan dan mitos ini, pendidikan dan pengalaman ini adalah apa namanya? Sebuah mitos yang sering menghampiri kita. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, yang berikutnya, mitos yang sering ada di kalangan kita para pendengar Anas Radio adalah mitos usia. Nah, mitos usia atau mitos umur. Karena banyak di buku-buku atau mungkin omongan ya enggak, di warung kopi atau mungkin omongan di keluarga mengatakan bahwa wah, nak, sekarang ini saatnya ya enggak, kamu belajar saja, ya enggak. Jangan dulu berwirausaha, ya enggak. Karena di mana-mana itu sukses itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu life began 40 katanya. Hidup itu dimulai dari umur 40 tahun. Jadi kalau mau buka usaha, mulailah di umur yang seperti itu, 40 tahun atau 40 tahun ke atas. Ya enggak? Sekarang ini saatnya kamu mengumpulkan ilmu-ilmu bisnisnya. Misalnya contohnya seperti ini. Jadi akhirnya anak-anak yang di usia muda yang bersemangat berwirausaha, seperti umur-umurnya, Kang moderator kita, Bu Zura mungkin, atau yang lebih muda daripada itu, kita merasa itu tidak motivasi berbisnis. Karena omongan banyak orang. Ya enggak, tidak mungkin umur 17 tahun buka usaha, pasti banyak gagalnya daripada suksesnya. Nah, akhirnya takutlah seseorang itu berwirausaha. Dan bisa jadi mitos ini juga, mitos usia ini menghampiri orang-orang yang sudah tua. Ketika dia seorang karyawan yang sudah mendekati umur pensiun, umur 55 atau yang lebih turun atau lebih atas di antaranya, dia mengatakan, ya bapak ini sudah tua. Kayaknya umur 55, 56, 57 ini saatnya sudah menimang cucu. Biarlah cucu yang mencari pekerjaan. Biarlah cucu yang menggaji bapaknya, menggaji kakeknya. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Padahal banyak sekali contoh-contoh orang yang berwirausaha dari sejak umurnya tua. Bahkan yang hari ini kita tahu, misalnya Bang Andri ambil satu contoh. Mungkin kita sudah kenal semua, ini contoh saja ya. Contoh dari luar. Seperti misalnya Bang Andri ambil contoh Kentucky Fried Chicken. Nah, yang kita tahu semua pendirinya itu namanya Colonel Sanders. Nah, Bapak Sanders ini itu memulai usaha Kentucky yang disebutkan di dalam buku-buku biografi beliau dan catatan-catatan buku-buku bisnis.
Disebutkan gagal ratusan kali, ada yang menyebutkan 123, ada yang menyebutkan 128 kali menawarkan proposal ayam goreng Kentucky itu di berbagai tempat, di berbagai wilayah, dan ditolak, gagal lagi. Ketahuilah para pendengar Anas Radio, di umur berapakah beliau melakukan itu semua? Ya enggak? Berjalan kaki ke sana dan kemari untuk memulai usaha? Apakah kita pikir di umur 17 tahun? Apakah kita pikir di umur 20 tahun? Atau kita pikir di umur 25 tahun? Ya. Tidak ya para pendengar Anas Radio. Dia memulai usaha di umur 66 tahun. Ya, bayangkan. Di betul-betul saat dia berhenti pensiun, dia baru memulai usaha. Ya enggak? Gigih dan tekun, seperti yang Bang Andri sebutkan di pekan yang lalu, itu akan mengalahkan segalanya. Ya, akan mengalahkan segalanya. Ya enggak? Jadi ketekunan itu akhirnya membuat Colonel Sanders hari ini sukses membangun sebuah usaha restoran cepat saji yang kita sudah tahu mendunia, ya enggak? Ada di berbagai benua dan di berbagai negara. Dan mitos yang terakhir adalah mitos kesehatan. Ini 5 mitos ini, mitos utama ya. Sebenarnya ada beberapa mitos. Mitos kesehatan ini begini, ya enggak? Kadang-kadang kita sering mengeluh kan, ya wah, ya enggak, sakit sedikit, ya masya Allah, mengeluh karena tidak punya kemampuan ini, ya enggak? Atau ya banyak ya kita lihat ya. Ya, sehingga kita mengeluh gara-gara kesehatan kita, ya kita tetap tidak bisa berwirausaha. Ya, atau kemarin ada yang mengeluh soal dia tidak punya skill. Orang yang pemalu, yang pendiam. Ini hubungannya dengan kemampuan diri kan? Dengan kemampuan fisik, ya enggak? Kemampuan ya apa yang dia miliki pada tubuhnya. Ya, sehingga dia minder. Tidak mau berwirausaha. Padahal kita lihat banyak. Subhanallah, ini yang di muka Bang Andri, di Bandung, di meja rumah saya ini, ada buku-buku dari kalangan orang-orang sukses yang berhasil menjadi suksesor, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang jutawan. Bahkan mereka tidak punya tangan dan tidak punya kaki. Bahkan ada yang matanya buta. Ya enggak? Jadi matanya buta, tapi Masya Allah, berhasil berwirausaha. Ada yang tidak punya tangan, ada yang tidak punya kaki, berhasil berwirausaha. Dan mereka, subhanallah, semangat sekali ya. Semangat sekali, tetap ingin ya, mengarungi kehidupannya, membuka bisnisnya, membuka usahanya tanpa halangan yang namanya kesehatan. Nah, sepertinya ini dulu pemantik kita pagi hari ini. Ya, moderator, Abu Zur'ah, Kang Angga. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan di sesi dialog atau tanya jawab. Sekian, jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan di Bang Andri Manta atas pemaparan di pembukaannya. Nah, Bang Andri, ini juga kita sering mendengar ada satu mitos juga yang mungkin sebelumnya Bang Andri pernah menyampaikan di pertemuan dahulu, yaitu mitos bahwa modal bisnis, jadi modal bisnisnya itu modalnya nol gitu. Nah, ini juga mitos. Tidak tahu apakah ini mitos yang baik atau mitos yang bisa membuat kita rendah diri untuk melakukan bisnis. Hanya saja ada juga beberapa kalangan yang mengatakan bahwa dengan adanya mitos ini, berbisnis dengan modal dengkul atau modal nol, maka dikhawatirkan banyak juga para pemuda yang benar-benar modalnya nol gitu. Modalnya benar-benar dengkul gitu kan. Yang kalau boleh katakan konsep ini ditelan mentah-mentah oleh para anak-anak muda kita. Betul. Nah, juga orang yang mendengarnya lalu sedikit terusik dengan mitos itu. Bagaimana penjelasannya, Bang? Silakan. Baik. Jadi kadang-kadang ada beberapa motivator bisnis yang lain ya, dan para pengusaha yang kadang-kadang mereka mengajarkan instan kepada anak-anak muda kita, ya enggak? Sehingga mereka diajarkan ya enggak, walaupun dengan modal dengkul, tanpa modal, ya, mereka bisa berwirausaha dengan cepat. Akhirnya para anak-anak muda ini mencari jalan, ya enggak, mencari jalan yang kadang-kadang jalannya itu pun masya Allah instan ya, jalan pintas, ya enggak. Kadang-kadang tidak bisa membedakan yang halal dan haram, sehingga dengan modal dengkul ini semua bisa kita raih. Makanya kan kita tahu bertebaran di telinga kita atau di buku-buku ya, ini pun akhirnya dia kan ada rumus namanya. Rumusnya
namanya bodol. Nah, mungkin pernah dengar ya, bodol ya. Nah, mungkin yang pernah akan tersenyum melihat pembicaraan Bang Andri. Bodol itu singkatan dari berani, optimis, duitnya orang lain. Duitnya orang lain. Nah, beberapa motivator ini menanamkan ini kepada anak muda. Ya, memang secara secara ringkas, berani optimis duit orang lain ini ada benarnya kalau diterapkan sesuai kaidah yang benar. Jadi memang betul kalau kita tidak punya uang, yang namanya kita berwirausaha itu kan, ya enggak. Sebenarnya intinya kaidahnya seperti kita memindahkan. Ya, ada seorang pengusaha kaya dia berkata, bisnis itu mudah katanya. Seperti memindahkan uang dari kantongnya ya seseorang fulan ya kepada kantongnya. Ya kan begitu. Masya Allah. Nah, ini kaidah begini. Ya dipandang dari satu sisi, ya ada hal yang bisa diambil faedahnya. Tapi dipandang dari sisi yang lain, bila seorang anak muda tidak dapat kaidah yang lain, dia akan kebablasan. Dia akan kebablasan. Akhirnya dia dengan modal dengkul melobi sana, melobi sini, meminjam utang sana, berutang ke sini, utang ke mertua, utang ke orang tua, utang ke bank sana, tanpa ada pertimbangan. Akhirnya Masya Allah, usahanya tidak jalan, usahanya tidak jalan, dan akhirnya bangkrut. Dan ternyata hutangnya, Masya Allah, makanya kita lihat hari ini, ya nggak luar biasa ya, membuat mereka stres. Ya karena mereka tidak diikuti kaidah yang berikutnya. Ya, berani optimis duit orang lain, modal dengkul, tapi kaidah yang lain itu tidak ada. Nah, yang ingin Bang Andri luruskan di sini, sebenarnya, ya bisnis tanpa modal itu, kita harus sesuaikan dengan kemampuan. Dengan kemampuan. Kita punya uang 100.000, kita sesuaikan dengan bisnis yang 100.000. Jangan, Masya Allah, kita ini punya uang cuma 100.000, kita punya cita-cita, ya nggak? Pengen bikin hotel bintang 5. Masya Allah, ini akan membebani kita. Mana bisa, mana mungkin itu terjadi. Ya. Jadi kita sesuaikan keadaan kita. Keadaan kita punya uang 50.000, 100.000, berarti yang harus kita lakukan, kita sesuaikan dengan bisnis, dengan kemampuan kita tersebut. Mungkin kita jual dulu merek orang lain, kita jual dulu produknya orang lain. Dan beberapa para pengusaha, guru-guru yang baik, itu menjelaskan dengan cara seperti itu kepada para mahasiswa, kepada para anak muda, kepada para pelajar yang ingin berwirausaha dalam usia belasan tahun atau 20-an tahun, ya enggak, dengan sesuai dengan kemampuannya, Malah mereka, beberapa di antara mereka melarang berwirausaha itu langsung dengan yang namanya produksi. Jangan. Karena kalau kita berpikir produksi, itu akan membutuhkan modal yang sangat luar biasa. Tetapi coba berpikir dengan yang namanya selling saja. Salesmanship saja. Ya, ada produk dari orang, kita jual. Seperti Bang Andri dulu, menjual nasi kuning sedikit demi sedikit. Kita mampu jual 10, kita jual 10. Kita mampu jual 20, kita jual 20. Kira-kira begitu. Ya, mudah-mudahan menjadi bermanfaat bagi anak-anak muda. Jangan geragas ya, jangan tergesa-gesa. Ya enggak? Jadi ingat hadisnya Nabi SAW kepada Hanzalah, ya enggak? Saatan, sesaat demi sesaat ya anak muda. Perlahan demi perlahan, jangan tergesa-gesa. Begitu yang Abu Zur'ah. Ya. Ya, terima kasih banyak Bang. Jazakallahu khairan. Ya. Sebelumnya juga saya ingin sampaikan ke para pendengar sekalian bahwa Bang Andri ini alhamdulillah sudah terbiasa di seminar-seminar bisnis dan banyak juga para peserta yang hadir. Alhamdulillah dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa mendengarkan nasihat dari beliau seputar bisnis itu melalui streaming di Radio An-Nas Radio, dan ini merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Baik Bang, kalau boleh komentar sedikit tentang uang 100.000 mau buat hotel bintang 5 Bang ya tadi ya? Iya. Sepertinya jual aja mungkin Bang ya? Hah? Iya. Obat puyar bintang 7 mungkin Bang yang mampu kita beri. Ya, ini ada pertanyaan Bang. Di sesi yang singkat tadi ada pertanyaan yang masuk dari Bram di Medan. Bang Andri, boleh. ada kata terlambat untuk memulai sebuah bisnis? Silakan Bang. Wah, betul sekali. Jadi sesuai dengan mitos yang usia tadi. Jadi sebenarnya tidak ada istilah terlambat untuk memulai sesuatu, apalagi usaha ya. Tadi sudah saya contohkan, bisa di usia muda, bisa di usia tengah, ya enggak, bisa juga di usia yang dewasa seperti
Colonel Sanders tadi di usia 60 sekian tahun. Ya, kira-kira begitu jawabannya. Singkat dan padat ya. Ya Bang, ini ada pertanyaan lagi dari Abu Ulia di Solo. Bagaimana memilih ide yang baik untuk dilakukan saat banyak sekali ide yang masuk? Silakan Bang. Iya. Baik, ini Abu Ulia dari Solo ini Mas Rahmat ini ya, Masya Allah, sahabat karib. Baik, nah Mas Rahmat Abu Ulia. Jadi memang kadang-kadang ide itu banyak menghampiri kita. Dan ini ada juga beberapa pertanyaan yang memang masuknya lewat SMS ke HP Bang Andri di Bandung. Jadi kalau kita punya ide, ya enggak, ide itu dia cepat sekali masuk dan keluarnya di otak ini. Jadi wasiat saya yang pertama, nasihat saya kepada orang yang merasa memiliki ide yang banyak dalam bisnis, tolong yang pertama idenya itu dicatat, disimpan dalam buku yang khusus. Karena saya juga sama. Jadi kalau ada ide, kadang-kadang ide itu kan ketemu di jalan. Kita lagi mampir di suatu tempat, ya enggak? Atau kita lagi, Masya Allah, ya, kita lagi nongkrong di sebuah tempat. Atau kita mungkin lagi baru bangun tidur, ya enggak? Bangun tidur pagi-pagi, langsung kepikiran, pengen bikin usaha seperti ini. Nah, yang seperti ini tuh bagusnya itu dicatat. Jadi para pendengar Anas Radio, kita harus punya sesuatu yang bisa melekatkan ingatan kita. Ya, sama dengan ilmu kan. Jadi dibantu dengan tulisan kita catat, sehingga pada suatu saat kita membutuhkan, kita bisa mengeluarkan ide tersebut. Dan manfaat yang kedua, ini Abu Ulia. Jadi kalau kita tulis, ketika kita ingin memanfaatkan ide itu untuk bisnis kita, anggap saja kita sudah punya bisnis, ya enggak? Itu kita bisa cocokkan. Sebab bisa jadi ide tersebut pada suatu momentum tertentu itu tidak tepat, ya enggak? Atau ide yang lain itu tidak tepat pada momentum yang lain. Makanya butuh dia ditulis itu. Butuh dia ditulis. Ya. Sebab kadang-kadang ketika kita membutuhkan, ya karena tidak ditulis, ide ini tiba-tiba hilang aja, lupa dari ingatan. Dan untuk memunculkannya lagi, kita tidak punya kemampuan. Karena manusia itu, ya pada dasarnya adalah lemah ya. Ya enggak. Jadi mudah, ya enggak, cepat. Juga cepat. Kalau tidak bantu di atau catatan, bisa yang mengingatkan ini. Jadi ada momentum. Dan itu momentum itu seorang pengusaha itu ya enggak dia butuh kemampuan kreativitas ya untuk mengetahui apakah ide yang dia punya ini cocok dengan bisnisnya atau tidak, ya enggak. Bisa jadi tidak cocok pada waktu tertentu, bisa jadi cocok pada waktu yang lain. Ya Pak maksudnya? Jadi misalnya contoh nih begini. Kadang-kadang kan di suatu tempat itu ada bisnis itu yang dia tipenya musiman. Ya enggak? Ya, ada kan bisnis yang tipenya musiman, tipe musim hujan, ya enggak? Masya Allah. Bisnis ini laku, ya enggak? Ada yang pada saat musim panas, misalnya contoh seperti itu. Kadang-kadang ya mengikuti tren. Kayak di Bandung ini, ya Abang kasih contoh, lagi tren. Bisnis ini namanya ada bisnis cimol mah, ya enggak? Cimol tahu ya? Aci, ya enggak? Tiba-tiba heboh sebulan, 2 bulan, ya enggak? Bulan ketiga, bulan keempat hilang itu bisnis. Nah, tiba-tiba ada ide kita membuat usaha seperti yang serupa. Tiba-tiba trennya di waktu tersebut sudah hilang. Ya enggak? Trennya di waktu tersebut sudah hilang. Jadi ketika dia buka bisnis cimol tersebut, maka Masya Allah momentumnya sudah tidak tepat. Nah, jadi ini contoh, ide itu banyak faktor yang berpengaruh yang bisa kita terapkan pada bisnis. Ya bisa jadi momentumnya, ya enggak, bisa jadi ya enggak, kondisi keadaan, yang kebutuhan pasar di mana kita menerapkan ide tersebut. Ya, sekian, terima kasih. Baik, Pak Andri. Ya. Ada pertanyaan dari Muhammad Peter di Bandung. Bagaimana usaha dengan kemitraan? Kurang keras ini. Menimbulkan rasa percaya antar mitra sendiri, karena khawatir ada penipuan di situ. Silakan, Bang. Wah, ini belum terdengar ya? Sebentar, Bang. Ya. Ada pertanyaan, Bang? Ya? Ada pertanyaan dari Peter di Bandung. Baru terdengar. Ya. Bagaimana menyikapi berwirausaha dengan sistem kemitraan? Masalahnya bagaimana menimbulkan rasa percaya antar mitra sendiri? Karena dikhawatirkan kalau bisnis dengan bermitra begitu, kerjasama antara investor dan pengelola atau sebagainya,
Itu dikhawatirkan ada kecurangan atau penipuan, Bang. Silakan, Bang. Baik. Jadi ini Masya Allah adikku ini ya, Fitr dari Bandung ya. Masya Allah, ini sahabat karib juga. Jadi masalah bermitra, ini pengalaman para pengusaha, baik pengusaha kecil, pengusaha sedang, dan pengusaha besar. Jadi ada yang bisa kita kalkulasikan, yang kita bisa prediksikan, ya enggak? Ada juga yang tidak bisa kita prediksikan. Makanya itulah syarat kita menjadi seorang pengusaha. Ya enggak? Pengusaha itu kan intinya yang pertama, dia harus punya syarat berani mengambil resiko. Ya enggak? Berani mengambil resiko. Kalau ada orang yang ingin jadi pengusaha tapi takut gagal, ya enggak? Khawatir bermitra, ya kekhawatiran itu pasti ada. Masya Allah, karena barakallahu fikum ya. Kita tidak kita tidak bisa menafikan bahwa manusia itu pada dasarnya subhanallah tidak semuanya dalam keadaan lancar, ya enggak? Walaupun subhanallah mungkin dia secara zohirnya bisa jadi secara zohirnya adalah orang yang ya taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hal-hal yang bersifat teknis, ya enggak, dalam berbisnis itu kan hal yang mungkin terjadi penyimpangan di sana dan di sini. Nah, begitu juga dengan kita. Ya Muhammad Fitr ya. Jadi di lapangan itu sendiri, misalnya contoh, ya enggak. Nah, Bang Andri saja ini bermitra bahkan dengan adik kandung saya sendiri. Nah, jadi sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu, saya berwirausaha dengan adik kandung saya sendiri. Ini contoh kecil ya. Saya pernah berwirausaha dengan sepupu, saya pernah berwirausaha dengan adik, dengan orang-orang yang saya sudah sahabat dengannya 5, 6, 7 tahun. Tetapi yang namanya peluang, resiko terjadi penyimpangan itu pasti ada di dalam bisnis. Ya enggak? Bukan yang sifatnya, ya subhanallah ya. Sifatnya mental. Kadang-kadang ada yang sifatnya teknis, ya. Karena ya itu dia, terpedaya terhadap sesuatu, ya enggak? Mungkin ya hawa nafsunya mungkin lagi futur pada suatu waktu tertentu, ya enggak? Sehingga ya 7 tahun atau 5 atau 6 tahun selama ini dia dipercaya bermitra dengan kita. Tiba-tiba di tahun ke-8 terjadi perubahan-perubahan pada dirinya. Nah, ini kan ya subhanallah ya, kita tidak bisa mengatur kondisi hati dan mental seorang manusia. Jadi barakallahu fikum, yang harus kita lakukan cuma bisa meminimalisir saja. Ya, Kang Fitr, meminimalisir saja. Dan saran dari beberapa pengusaha hebat, ya enggak, dari orang-orang yang sudah terpercaya, ya dalam bisnisnya sudah besar, ya salah satu gurunya Bang Bob Sadino itu pernah berkata, dia berkata, kalau kita bermitra, memikirkan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan pada orang lain, maka tidak mungkin seorang pengusaha itu membuka usahanya dengan cepat, ya enggak, membuka cabang dengan cepat, ya. Atau ya bermitra dengan banyak. Nah, tetapi yang harus kita lakukan, nah ini kata kuncinya. Kata Bob Sadino itu, kita harus melakukan ujian. Ya, ujian. Jadi kita uji aja. Ya, orang yang belum kita kenal atau orang yang masih sedikit kita percayai lalu kita bermitra dengannya karena mungkin dia ini ya hanya modalnya duit saja kan. Tetapi secara adab, secara akhlak, ya latar belakangnya tidak kita ketahui secara optimal atau maksimal, maka kita uji aja di sepanjang perjalanan itu kita uji. Begitu kata Bob Sadino, maka akan kelihatan, ya enggak. Jadi kita jangan mengambil hal-hal yang nampak dulu dekatnya bermitra itu. Jadi kita uji. Nah, dari situ kan kita bisa lihat kejujurannya dalam bermitra, ya enggak, ketulusannya dalam bermitra, bagaimana kedisiplinan dia dalam berbisnis dengan kita, sehingga Masya Allah, nah di sepanjang jalan itu kita bisa memutuskan apakah ini akan diperbesar mitra kita, dilanjutkan, atau mungkin bisa diputuskan di tengah jalan. Kira-kira seperti itu, Kang Fitr. Ya, sisanya mungkin bisa konsultasi. Ya, baik. Ya, Bang. Terdengar suara saya dengan jelas, Bang? Ya? Terdengar suara saya dengan jelas? Ya, sedikit. Ya. Ya, ada pertanyaan lagi dari Abu Ahmad Sirot di Makassar. Assalamualaikum Bang Andri dan Bang Angga. Tadi dikatakan jangan ada mitos usia. Tapi adakah yang namanya usia produktif, Bang? Silakan dijawab, Bang. Ya. Alhamdulillah ya, Pak Sirot ini sahabat kita juga di Makassar, sudah sering berjumpa di berbagai daurah dan kesempatan. Jadi
usia ini memang dia sebuah mitos. Ya, nggak? Hanya kalau ditanya memang usia produktif, itu memang ada ya dalam istilah kewirausahaan ya. Dan dalam dunia kerja juga itu disebutkan. Ya, nggak? Bahkan ya, ada di dalam undang-undang perburuhan kan. Kalau bahasa kita mah ada istilah usia produktif. Namun yang disebut usia yang Bang Andri maksud di sini, artinya sebenarnya kita itu di segala macam usia itu kita bisa berbisnis. Kita bisa berwirausaha. Ya nggak? Kecuali yang kita belum punya kemampuan. Ya seperti bayi ya nggak? Kan belum bisa dia kan. Tetapi selama dia pas punya kemampuan, ya, akal yang sehat, ya nggak, tahu berkomunikasi yang baik dan benar, ya selama itu bisalah seseorang itu menjual, walaupun cuma sekedar pisang goreng kan. Hanya permasalahan berikutnya, produktif yang dimaksud di dunia entrepreneur itu adalah kemampuan dia menjual. Ya nggak? Bisa jadi ada orang secara kesehatan, ya nggak, dia sehat di umur 30 tahun, di umur 33 tahun, di umur 35 tahun. Tetapi kok dia kalah berwirausaha dengan seorang anak yang umurnya 20 tahun. Nah, ternyata kita cek. Ternyata yang disebut produktif ini pandangannya bukan hanya sekedar soal kesehatan badan. Produktif dalam dunia entrepreneur itu adalah pada soal skill dan kemampuan. Itu termasuk. Mungkin kita yang umurnya 30 tahun, 35 tahun, ya nggak, badannya sehat. Tapi Masya Allah, orangnya tidak percaya diri. Ya. Komunikasinya Masya Allah, ya nggak, selalu tidak pede, ya nggak, tidak berani menjual. Kalah dengan anak yang usianya 20 tahun, ya, usia 20 tahun mungkin dia, ya Masya Allah, ya belum sedewasa orang yang umur 30 atau 35 tahun, tetapi dia berani menjual, dia berani bermitra dengan orang lain. Makanya kita lihat ada beberapa pengusaha yang sukses di usia muda, ataupun sebaliknya. Tadi seperti Colonel Sanders, mungkin secara produktivitas badannya sudah melemah, ya enggak? Usianya sudah, kalau bahasa kita, kata orang Indonesia, sudah uzur. Tetapi dia punya keberanian, ya enggak? Dia punya kepercayaan diri. Nah, ini yang Bang Andri ingin sampaikan, disesuaikan dengan penyampaian materi pekan yang lalu, ya enggak? Sungguh produktivitas itu tidak hanya dipengaruhi oleh yang namanya usia semata, ya enggak? Atau sekedar kesehatan fisik semata, tapi ada sesuatu yang sifatnya non-fisik. Seperti mentalitas, keberanian, kedisiplinan, kepercayaan diri. Itu yang mempengaruhi seseorang. Dan kemampuan komunikasi. Apakah dia berkomunikasi atau tidak? Efektif atau tidak dia berkomunikasi dengan orang lain dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu, ya nggak? Saya akan luruskan produktivitas yang dimaksud. Baik, begitu Abu Zur'ah. Ya. Baik, Abu Zur'ah. Nah, ini sepertinya belum ada jawaban. Jadi begitu kira-kira para pendengar Anas Radio, ya, mitos entrepreneur. Ya, yang kuncinya ada 5 tersebut, yaitu mitos apa tadi? Mitos nasib, mitos kegagalan, lalu mitos pendidikan, pengalaman, mitos usia, umur, dan mitos kesehatan. Memang ada masih banyak beberapa hal yang lainnya, tapi biasanya terkait dengan 5 mitos yang inti ini. Ya, barakallahu fikum. Abu Zur'ah sudah hadir? Ya Bang, mohon maaf Bang. Ya. Mohon maaf tadi ada sebentar. Ini dari Muhammad Reza di Surabaya Bang. Masya Allah. Kiat dari Bang Andri Pascal nih, dia minta kiat-kiat yang penuh optimis katanya. Kalau kita mengelola keuntungan Bang. Kalau kita mengelola keuntungan, bagaimana sarannya? Karena seringkali saat mendapat untung banyak itu saya langsung habiskan keuntungan itu dari dagang. Padahal kan butuh juga buat nambah modal. Silakan Bang. Masya Allah. Baik ya. Alhamdulillah. Nah ini adikku lagi nih Muhammad Reza. Masya Allah, sahabat karib ya. Jadi begini ya, Mas Reza di Surabaya. Di bisnis itu ada rumus namanya. Rumusnya namanya ITK. Ya enggak? I, T, dan K. Jadi ITK itu investasi.
investasi itu kalau orang-orang yang gagal, orang-orang yang mindsetnya gagal, itu ITK-nya berbeda dengan orang-orang yang kaya. Kalau ITK-nya orang-orang kaya, investasinya lebih besar dari T. T itu tabungan, ya enggak? Dan T itu lebih besar dari konsumsi. Jadi I lebih besar dari T, T lebih besar dari konsumsi. Itulah mereka orang-orang yang kaya, ya enggak? Tetapi kalau, Masya Allah, yang gagal berwirausaha, ITK-nya kebalikannya. Konsumsinya lebih besar dari tabungan, lebih besar dari investasi. Bahkan mungkin ITK ini investasi dan tabungannya tidak ada, ya enggak? Jadi ketika dia, ya ini anak-anak muda kadang-kadang ya, baru berbisnis, ya enggak, baru mendapatkan gaji, baru mendapatkan pendapatan 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, Masya Allah, langsung konsumtif. Dan konsumtif ini memang, ini Masya Allah, ini bagian dari pendidikan di negeri kita yang sudah ditanamkan dari sejak kita kecil. Ditanamkan dari sejak kita kecil. Coba lihat para pendengar Anas Radio, coba kita lihat buku sekolah dasar kita. Itu bukunya masih ya enggak berpemahaman konsumtif. Coba lihat, ya enggak, saya Budi. Ya enggak, saya Ibu Budi. Ibu Budi ke pasar membeli sayur. Ya enggak. Jadi anak-anak kita dari sejak kecil itu ditanamkan konsumtif. Ya enggak, di sekolahnya, bayangkan. Jadi setiap kali pikiran anak-anak negeri kita ini, ya kemana-mana kalau ke pasar, itu membeli. Membeli itu kan keluar. Membeli itu kan keluar. Ya, subhanallah. Makanya kita lihat, ya enggak, tanggal 1 dia dapat gaji, tanggal 1 dia dapat pendapatan, keuntungan, tanggal 5 dia sudah menghabiskan uang pendapatan dari bisnis atau dia bekerja di sebuah tempat. Tanggal 10 dia udah utang ke sana dan kemari. Tanggal 15 dia sudah stres, ya enggak? Masya Allah, untung tidak bunuh diri ya. Barakallahu fikum wal iyazubillah kalau terjadi seperti ini. Nah, ini cara berpikir yang harus dirubah. Jadi, Mas Reza dan semua para pendengar Anas Radio, yang usaha, ITK-nya investasi besar daripada bunga, lebih besar daripada konsumsi. Akan kita lihat, ya enggak, saudara-saudara kita harus akui ya, ada faedah, ada pembelajaran yang kita bisa belajar dari teman-teman kita di kalangan Tionghoa. Ya enggak, mereka usahanya bubur ayam. Mereka mungkin usahanya cuma pisang goreng, ya enggak, cuma soto ayam. Tapi lihat kalau mereka dapat untung. Beda sama orang-orang kita ini, orang-orang Melayu ini kalau berwirausaha, ya enggak. Dia sudah gaya, ya. Baru dapat gaji 1-2 juta, baru dapat pendapatan 1-2 juta, dia sudah beli HP yang baru. Ya enggak? Coba lihat. Ya subhanallah. Itu teman-teman kita. Walaupun dia pendapatan 5 juta, dia masih pakai sepeda ontel ke kantornya. Dia masih pakai sepeda ontel ke tempat bisnisnya, ke tempat perdagangannya. Padahal, subhanallah, itu pendapatannya sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Ya enggak? Masya Allah. Nah kita ini baru 1-2 juta, anak muda, mahasiswa berbisnis. Langsung ganti motor, langsung ganti lemari, langsung ganti mobil, langsung ganti handphone, langsung ganti baju, ya enggak, beli baju yang baru dan sebagainya. Nah, ini cara berpikir yang Masya Allah, ya enggak, konsumtif lebih besar daripada investasi dan tabungan. Nah, tips dari Bang Andri, ya enggak, bagi semua pendengar Anas Radio, bagaimana kita berpikir investasi. Jadi, kita dapat untung, ya enggak, coba kita tahan, kita sabar terhadap keuntungan kita, ya enggak. Seperti teman-teman kita dari kalangan Tionghoa secara kebanyakan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tetap sabar. Tidak apa-apa. Ya enggak? Jadi makanlah tetap seperti biasa. Ya enggak? Dia makan seperti biasa. Tidak tiba-tiba foya-foya dapat langsung, ya enggak, mentraktir teman satu kelas makan di restoran cepat saji, mentraktir teman-teman makan di warung kopi. Nah, ini kekeliruan yang besar di anak-anak muda di negeri ini. Ya enggak? Dan ini menjangkiti kaum muslimin di negeri ini, anak-anak mudanya dalam berwirausaha. Jadi kita tetap sabar. Nah, uang yang kelebihan itu, seperti cerita Bang Andri menjual nasi kuning tadi, saya dapat untung, ya enggak? Saya bilang ke ibu kos saya di sekian tahun yang lalu, saya bilang, saya tidak mau ambil untung itu, Bu. Ya, loh, terus mau dikemanain, kata si ibu itu. Saya bilang, Bu, ya enggak, untung saya itu, saya ingin jual besok pagi nasi kuning lebih banyak. Ya enggak? Jadi saya bahkan berkata kepada ibu itu, Bu, selama 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan pertama, saya jual nasi kuning ibu ini, saya tidak akan ambil untung 1% pun. Ibu itu terkejut. Ya enggak? Ya luar biasa. Masa ada orang berjual nggak ambil untung? Nah, saya pahamkan kepada ibu. Ibu, bukan saya tidak mengambil untung. Tapi untung saya itu, saya tidak langsung saya konsumsikan untuk kepentingan diri pribadi. Tetapi saya tanamkan lagi pada
pada bisnis. Ya, saya mungkin kemasannya saya ganti bisnis tersebut, ya nggak? Mungkin kuantitas nasi kuningnya saya perbanyak atau kualitas nasi kuningnya. Mungkin tadinya tidak ada kerupuk, saya tambahi kerupuk. Mungkin tadinya sambalnya sedikit, saya tambahi sambal. Mungkin timunnya, ya nggak, mentimunnya tidak ada, saya tambahi mentimun. Nah, kira-kira begitu. Ya nggak? Jadi kita investasikan pada bisnis. Jadi Bang Andri sehari-hari makannya tetap seperti biasa. Ya, makanya seperti biasa. Masya Allah. Begitu kira-kira. Berpikirlah investasi. Jangan konsumtif atau konsumsi. Sekian ya Abu Zur'ah. Baik Bang Andri, jazakallahu khairan atas penjelasan. Ini ada lagi Bang, pertanyaan dari Abu Zaid Yulespan di Klaten. Ya. Beliau bertanya, Assalamualaikum, bagaimana cara mengatasi anggapan banyak orang mengenai mitos kegagalan? Tadi Bang Andri juga sudah sebutkan tentang mitos kegagalan. Ya. Soalnya ketika ada orang yang gagal, kadang banyak juga orang yang membujuknya untuk berhenti berwirausaha. Khawatirnya kalau yang membujuk itu orang-orang dekat dia. Dan tentu kegagalan menjadi shock bagi sebagian pemula. Sudah gagal, masih dibikin pesimis pula. Nah, mohon nasihatnya dari Bang Andri, Bang. Silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ayu Lespan ini sahabat karib juga ya. Masya Allah sering bertemu di berbagai daurah dan taklim. Baik, jadi para pendengar Anas Radio, nah anggapan-anggapan seperti ini, ya terkadang kita ini telinga ini ada sesuatu yang bisa kita dengar dan ada sesuatu yang tidak bisa kita dengar. Ya, makanya para pengusaha itu berkata, jadilah seperti kuda yang ditutup telinganya itu, ya enggak? Kuda pacuan itu. Jadi kan, atau kuda-kuda andong itu kan, ya, jadi dia melihat cuma ke depan saja, telinganya, ya enggak? Melihat itu cuma ke depan, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, ya enggak? Kacamata kuda. Jadi kalau bahasa kita, ya, nah mungkin ada hal-hal yang positif yang bisa kita dengar dari orang lain. Tapi hal-hal yang negatif, yang menurunkan semangat kita, yang mendaunkan cara berpikir positif kita, ya tidak harus kita dengar. Tidak harus kita dengar, ya enggak? Dalam bahasa Bang Andri, bahkan dari orang terdekat kita sekalipun. Kadang-kadang banyak ya yang mengeluh ya. Ada yang suaminya ingin berwirausaha, istrinya yang mengatakan jangan. Ya enggak? Ada juga sebaliknya, ya enggak? Anak yang semangat berwirausaha, bapaknya yang melarang berwirausaha. Ada juga yang kebalikannya, bapaknya yang semangat berwirausaha, anaknya yang menghalanginya. Jangan Pak, ya enggak? Udah aja, ya enggak? Kerja aja, ya enggak usah berbisnis, capek begini dan begini. Jadi subhanallah, penghalang, belenggu, motivasi berwirausaha itu bisa jadi dari orang terdekat kita sekalipun, ya enggak? Satu tempat tidur dengan kita, satu rumah dengan kita. Ya enggak? Bahkan bisa jadi, Masya Allah tadi, ya enggak? Contohnya adalah anak kita, istri kita, suami kita, ya, atau bapak dan ibu kita sekalipun. Nah, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, Bang Andri, tipsnya adalah, ya enggak? Kalau punya kemampuan, ya enggak? Bergaullah dengan orang-orang yang positif. Makanya U yang 4 itu kan ubah cara bergaul. Nah, pengalaman Bang Andri berwirausaha, saya juga ketika saya sering dikatakan yang negatif sama orang-orang, ya. Nah, ini saya punya cerita juga ya. Ini pengalaman ya. Ya enggak? Bahkan ya Masya Allah, dahulu kala, ibu kandung saya sendiri mengatakan seperti itu. Ya enggak? Ketika saya baru bercita-cita, ya enggak? Ibu, ya enggak? Kan Bang Andri aslinya orang Bangka ini kan, berangkat merantau tahun 97 ke Bandung, ya enggak? Nah, saya berubah cara berpikir saya. Ketika saya pulang, saya berkata kepada ibu saya, ya enggak? Ibu, saya ingin, ya enggak? Saya Masya Allah, sudah berubah cara berpikir saya. Saya ingin di Bandung itu menjadi seorang pengusaha, ya enggak? Saya kurang berminat menjadi seorang karyawan. Saya ingin menjadi seorang pengusaha. Ibu saya berkata, insaflah nak, katanya. Masya Allah, ini mitos-mitos yang masih ada di, ya enggak? Kepala orang-orang terdekat kita, ya enggak? Jadi kita harus punya kemampuan ya untuk meyakinkan ibu kandung kita sendiri. Ya sama lah, barakallahu fikum, mungkin seperti keadaan agama kita. Yang mungkin anaknya sudah mengenal sunnah, ibunya ya, atau bapaknya masih dalam keadaan yang belum mengenal sunnah, sehingga berpemahaman negatif, ya enggak? Dan di atas manhaj salah ini seperti ini. Nah, sama dengan yang seperti ini, yang berbisnis ini. Bisa jadi, ya, bahkan orang tua itu mengatakan, entrepreneur itu apa? Ya, nggak ngerti entrepreneur itu. Ya, luar biasa. Kalau bahasa kata entrepreneur itu kucing atau kodok. Jadi tidak paham entrepreneur itu apa. Tak pikirnya entrepreneur itu
ya seperti sebuah perusahaan yang kita kerja di perusahaan. Padahal entrepreneur itu adalah ya ini, ya enggak, sebuah ya usaha yang kita mendirikannya secara mandiri. Nah, jadi tips dari Bang Andri yang pertama, coba cari guru-guru pengusaha atau sahabat-sahabat pengusaha yang positif. Sehingga kita punya keseimbangan, ya enggak? Walaupun mungkin di lingkungan keluarga agak negatif, nah tapi kita punya tetap seimbang, punya teman-teman, guru-guru, sahabat-sahabat yang positif dalam berwirausaha. Satu. Yang kedua, tips yang kedua, ya enggak? Coba baca buku-buku biografi entrepreneur yang sukses, ya enggak? Subhanallah, itu akan memberikan sedikit bantuan ya untuk menyemangati kita, ya enggak? Sama, coba kan kadang-kadang kita juga ya luar biasa ya. Kalau kita lagi futur dalam agama, coba kita baca buku-buku kisah para sahabat Nabi kan, kisah-kisah para Nabi yang penuh penderitaan, ya enggak? Ya penderitaan kita ini enggak ada apa-apanya dengan penderitaannya Nabi Ayub, penderitaannya Nabi Yunus, penderitaannya Nabi Musa, Nabi Yusuf dan yang selainnya. Begitu juga penderitaannya Nabi Muhammad SAW dan begitu juga penderitaan para sahabat-sahabat dan para ulama. Nah sama, ya enggak? Jadi ketika Bang Andri di rumah punya banyak biografi para pengusaha. Kadang-kadang ketika saya futur pada saat berwirausaha, saya baca kisah mereka. Saya baca kisah Matsushita ketika dia membuat usaha Panasonic, National Panasonic. Begitu berat perjuangannya. Saya baca juga kisahnya Pak Sosrojoyo ketika membuat teh botol Sosro. Saya baca juga kisahnya, siapa namanya? Pak Tirta Utomo ketika membuat usaha, air kemasan Aqua. Nah, perjuangan mereka itu sungguh luar biasa. Nah, kadang-kadang ada yang bisa dipetik dari hal-hal yang kecil. Bagaimana mereka mengatasi omongan orang, bahkan mereka dipecat, bahkan mereka diusir dari rumah kontrakan, ya enggak? Bahkan ada yang subhanallah, bahkan ada yang diusir oleh keluarganya sendiri. Nah, kan? Jadi bukan hanya sekadar ejekan. Ejekan kan masih kecil. Ya kalau sudah diusir itu kan kelasnya sudah berat sekali. Nah, makanya ini penting ya membaca buku biografi orang-orang yang sukses yang kadang-kadang dia ada manfaatnya. Baik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, Bang Andri, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ada lagi penanya kita dari Makassar, Bang. Abu Zikro, dia bertanya, Assalamualaikum, Bang Andri, saya mau tanya, bagaimana cara memanage supaya hasil usaha kelihatan hasilnya dan saat ini tidak selalu atau melulu subsidi modal terus? Silakan. Tadi agak kurang terdengar ini, agak ya. Bang, pertanyaannya Abu Zikro di Makassar bertanya, bagaimana cara memanage supaya hasil usaha kelihatan hasilnya dan tidak terus melulu di subsidi modal? Gimana, Bang? Ya, Masya Allah ya. Baik. Jadi sebenarnya ini kita harus melakukan perencanaan dari awal. Ya, jadi banyak para pengusaha ya, gagalnya berbisnis itu karena gagal merencanakan. Makanya ada kaidah di berwirausaha itu, siapa yang gagal merencanakan, dia sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi gagal merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Makanya kita harus mensukseskan perencanaan. Jadi dari awal kita harus sudah ya memilah dan memilih ya. Jadi mana kira-kira ukuran-ukuran keuntungan pada pada bisnis kita. Lalu ada target-target yang dicapai di setiap pekannya dan di setiap bulannya. Itu yang dilakukan para entrepreneur. Ya, jadi seperti Bang Andri misalnya, contoh kembali lagi ke awal tadi, nasi kuning. Saya tuh punya target. Jadi target itu ada faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang utama itu adalah perencanaan waktu. Jadi kita harus mengatur waktu pada target itu. Jadi misalnya ada rencana pekanan, ya enggak, ada rencana bulanan. Kalau ini tidak ada, maka tidak akan kelihatan. Maka sepertinya berganti bulan, berganti tahun, itu sepertinya kok usaha saya itu stagnan saja ya. Ya enggak. Lalu yang berikutnya yang kedua, dia harus membuat siklus naik turunnya usaha dia. Ya enggak. Jadi ada kemajuan-kemajuan. Karena kemajuan-kemajuan dalam bisnis itu tidak harus sifatnya yang namanya fisik ya. Ya enggak, berganti properti, ya enggak, berganti lemari, berganti kursi, bertambah karyawan, tidak hanya itu, ya enggak. Tetapi kadang-kadang yang namanya kemajuan dalam bisnis usaha kita, itu sifatnya itu non fisik. Ya kan sifatnya non fisik ya Abu Zikro. Nah ini sahabat juga Abu Zikro dari Makassar ya. Masya Allah, saya juga sering bertemu di Makassar. Jadi Abu Zikro, sahabatku, nah kadang-kadang
aset non fisik ini jadi ukuran kemajuan seseorang dalam berwirausaha. Contoh, ya enggak? Misalnya kita tambah banyak teman, kita tambah banyak networking, ya enggak? Dulu Bang Andri ketika memulai usaha training konsultasi, ketika saya mulai pertama di tahun 99 saya masih ingat, saya membuka usaha seperti ini, yang hadir itu sedikit sekali, ya enggak? Yang hadir itu enggak nyampe 10 orang, ya enggak? Jadi kalau bahasa kita saya rugi untuk bayar tempatnya saja, ya enggak? Itu tidak sama dengan hasil yang didapat dari jumlah orang, misalnya seperti itu. Tetapi subhanallah, nah kalau kita berpikir keuntungan itu, ya enggak? Nah, tidak hanya sekedar yang namanya barang, uang atau properti, maka kita hidup akan bahagia menjadi seorang pebisnis. Jadi, itulah yang disebut apa perbedaan para pendengar Anas Radio yang namanya profit dengan yang namanya benefit. Jadi beda profit sama benefit ya. Jadi profit itu yang ukurannya selalu yang namanya uang. Tapi yang namanya benefit itu tidak hanya sekedar uang. Bisa jadi subhanallah ya enggak, usaha kita terpercaya, ya enggak. Mungkin kita rugi, tapi yang tadi hadir kurang dari 10 orang itu mereka percaya, wah Masya Allah memang Bang Andri rugi berbisnis pertama ini. Tapi subhanallah saya lihat usaha Bang Andri ini layanannya bagus, ya enggak. Akhirnya dia ingin menduplikasikan, dia ingin menceritakan kepada orang lain. Akhirnya dia mengajak orang kan, ya enggak. Dia ngajak fulan, ayo kita ikutnya, kita ambil, kita beli usahanya Bang Andri itu, beli produknya itu. Masya Allah mungkin dia rugi di pertama, tapi akhirnya dia dapat benefit. Ya enggak? Benefit itu kepercayaan dari orang lain, ya enggak? Itu apakah kita pernah mengukurnya Abu Zikro? Ya enggak? Jadi ini harus kita ukur ya. Kepercayaan dari orang lain itu adalah harta yang sangat berharga bagi usaha yang kita lakukan. Lalu yang berikutnya apa? Ya enggak? Nah, pertemanan kita, persahabatan kita, mitra kita. Jadi semakin banyak pertemanan kita, orang yang kenal dengan usaha kita, yang percaya dengan usaha kita, itu adalah aset non fisik yang lebih berharga dari sekedar uang 1 juta 2 juta. Hubungan keluarga ini kan hal yang penting kan, ya enggak? Tadinya mungkin subhanallah keluarga kita tidak percaya kita bisa berwirausaha, ternyata ketika kita buka, kita tekun berwirausaha, kita berhasil mengatasi kegagalannya, dan kita masya Allah selalu optimis. Tiba-tiba yang tadinya ibu kandung kita yang negatif, akhirnya masya Allah anakku ini gigih sekali berwirausaha, akhirnya ibu dukung lah, ya enggak? Nah apakah ini tidak jadi ukuran benefit kita dalam berwirausaha? Atau hanya kita mencari uang dan uang saja? Ya enggak? Luar biasa ya. Ini adalah kesalahan dalam yang namanya mencari keuntungan. Jadi keuntungan yang sejati itu tidak hanya sekedar uang ya para sahabatku. Ya kaum muslimin, semoga Allah merahmati kita semua. Nah semoga kita diberi petunjuk sehingga akal kita ini tidak hanya sekedar mencari uang dalam bisnis. Banyak keuntungan-keuntungan, ukuran-ukuran sukses dalam bisnis. Ya enggak? Mungkin kita gagal pada suatu tempat, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kita suatu keuntungan di tempat yang lain. Dan Bang Andri pernah merasakan seperti ini ya, membuka sebuah cabang. Ya enggak? Cabang usaha. Saya pernah buka cabang sebuah usaha misalnya di suatu tempat, ya enggak? Di Jogja atau pernah di Semarang, ya enggak? Mungkin usaha itu gagal. Ya enggak? Di tempat tersebut. Tutup aja usaha itu. 3 bulan, 4 bulan tutup, ya enggak? Tapi subhanallah, ternyata ya enggak. Nah, saya punya banyak networking di sana. Ternyata dari networking di sana saya membuka usaha yang lain. Ternyata usaha itu tutup. Ternyata subhanallah, teman sahabat saya yang ada di Jogja dan di Semarang atau di Jakarta ini, ya enggak, ternyata dia percaya. Akhirnya dia mengajak saya untuk membuka bidang usaha yang lain. Kira-kira apakah itu benefit atau tidak? Ya enggak? Jadi kita mengukur benefit itu hanya sekedar usaha kita yang bangkrut di Yogyakarta. Salah. Tapi Masya Allah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan dari orang tersebut, teman kita yang ada di Yogyakarta itu, membuka usaha yang lain. Dan ternyata itulah benefit yang sejati itu ya Abu Zur'ah. Ya, sekian terima kasih. Jazakumullah khairan. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Masih lanjut? Ya, Bang Andri. Masya Allah. Subhanallah. Lewat jawabannya dan pertanyaannya mendapat inspirasi buat kami. Sepertinya setelah pertemuan kedua ini tidak ada alasan lagi untuk memulai bisnis ya Bang Andri ya? Iya betul. Tidak ada alasan lagi gitu. Nah, hanya saja sayang waktu kita sudah habis Bang Andri. Sudah 1 jam full kita menemani para pendengar sahabat Amas. Mungkin ada tips-tips di penutup pertemuan kali ini Bang. Silakan Bang. Iya, Masya Allah. Selalu ada tips ya dari Abu Zur'ah yang diinginkan ya. Baik, subhanallah. Jadi abang punya moto ya. Ya, subhanallah. Sebenarnya kebahagiaan dalam bisnis itu, ya enggak,
itu akan terasa lebih bahagia kalau kita bisa, ya, kita bisa melakukan sesuatu yang orang katakan kita tidak bisa lakukan, kita bisa lakukan. Itulah kebahagiaan yang sangat besar dalam bisnis itu. Dalam soal teknis ya, maksudnya saya di sini. Jadi saya ulangi lagi. Jadi kebahagiaan membuka usaha itu, ya, dalam konteks mitos orang yang sering mengatakan kita gagal, ya, kamu ini kok gagal lagi. Nah, itu kita semakin bersemangat. Jadi tip yang saya lakukan, buktikan saja. Ya enggak? Apa yang dikatakan orang kita tidak mampu. Maka disitulah letak kebahagiaan kita. Kalau kita bisa melakukan, bisa meraih sesuatu yang orang katakan kita tidak bisa, kita gagal, lalu kita bisa melakukannya, di situ akan kita, Masya Allah, akan meraih, subhanallah, kegagalan, kepuasan dalam berwirausaha. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa jadi tips untuk selalu bersemangat dalam membuka usaha dan menghancurkan mitos-mitos, ya, mitos-mitos yang ada dalam wirausaha. Terutama tadi mungkin yang banyak ditanya adalah mitos kegagalan. Ya, sekian, terima kasih. Saya tutup. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaumau bihamdik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di kesempatan nanti. Alhamdulillah. Beliau para pendengar Amas Radio sekalian, bersama Bang Andri Mata dengan tema menciptakan kreativitas dalam bisnis. Bahwa kita sama-sama membuka rahasia memulai bisnis, lalu di pertemuan kedua tadi kita coba mematahkan mitos-mitos bisnis. Maka di pertemuan ketiga insya Allah Ta'ala kita akan menciptakan kreativitas dalam bisnis. Baik, sebelum tutup acara pagi hari ini, saya akan menghubungkan beberapa kajian live, dan insya Allah sebentar lagi pukul 10 kita akan mendengarkan kajian live di Masjid Al-Salam Pasar Minggu, kajian khusus muslimah dengan tema 4 keistimewaan kalimat mulia bersama Al-Ustaz Abdullah Asy-Syahroni Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kajian di Jakarta yang lainnya hari ini itulah hari Rabu pada Zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba bersama Ustaz Muhammad Yahya tentang pembahasan akidah. Kemudian di hari Sabtu seperti biasa pukul 9 hingga Zuhur di Masjid Al-Iqtisam Sudirman kajian akidah, akhlak serta fikih yang akan dipandu oleh Ustaz Ja'far Barok dan Ustaz Rizky. Lalu di hari Ahadnya kita juga akan adakan kajian di Masjid Nurul Irfan UNJ Rawamangun pukul 10 pembahasan akidah dan fikih bersama Ustaz Ja'far dan Ustaz Imam Arif Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah para pendengar anak sekalian, mohon maaf jika ada kata yang salah dari kami dalam memandu acara. Begitu juga kami wakilkan Bang Andri. Jika ada kesalahan dari beliau, mohon dimaafkan. Semua yang salah dari kami dan dari syaitan, yang benarnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tutup acara kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal